Wassalamu ala asrafi nabiyyi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladziina jahadu fi sabilihi amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pada pagi hari ini dengan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, bahagia lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita bersyukur karena keluarga kita, jemaah kita, Bapak Rahmat Arif bin Zaharuddin pada tanggal 17 Mei yang akan datang akan meninggalkan tanah air menuju tanah suci Makkah Madinah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Kita doakan Pak Rahmat Arif pergi selamat, sampai ke tanah suci selamat, kembali ke tanah air selamat, membawa haji yang mabrur. Juga buat Bapak Ibu yang tahun ini belum berkesempatan pergi haji, kita doakan supaya tahun depan berangkat haji. Amin. Yang sudah haji pergi lagi. Amin. Yang ketiga, kita berdoa buat keluarga besar Al-Uswah yang hari ini sedang sakit. Keluarga Bapak Ibu kita doakan Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Uswah wa afati dunya wal akhirah wa la tasluk waqtana za' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana min ahli baitina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina wa qarabatina wa jama'atina wa la siyama jama'ah Al-Uswah wa bil khusus Bapak Rahmat Arif bin Zaharuddin hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna wa iyyahu ziyarata Makkah wal Madinah wal Arafah wa Musdalifah wa Mina salimin ghanimin farihin mabrurin mustabshirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna wa ballighhum jamaah Al-Uswah hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika arhamar rahimin warzuqna wa iyyahum Bapak Rahmat Arif bin Zaharuddin hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabura ya alima ma fi sudur akhrijna wa iyyahu min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma inna nas'aluka
Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajaah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Uswah pagi ini. Saya doakan yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Usahanya maju. Amin. Anaknya soleh. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Bisa husnul khatimah. Amin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dari kitab Matan Takrib halaman 90. Silakan dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taraddul maladatu bi khamsati umur, dan dikembalikan istri sebab ada 5 cacat, 5 aib. Bil jununi sebab gila, wal judami sebab sakit kusta, wal qarasi serta sakit belang, serta sakit belang, wal wadafi wal qani, dan sebab rapat tertutup tempat jima dengan daging, dan sebab ada tanduk. Wa yuraddu rajulu bi khamsati uyubin, dan dikembalikan laki sebab ada 5 aib, 5 cacat. Bil jununi sebab sakit gila, wal judani sebab sakit kusta, wal qarasi dan sebab sakit belang, wal jubi wal alati sebab adanya rempong gagalnya, dan sebab lemah gagalnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya kita kaji begini. Pada kaji yang lalu kita sedang membahas kitab nikah, kitab yang terkait dengan nikah. Bab yang kita bahas pada minggu pekan lalu adalah apa yang diharamkan bagi seorang pria menikahi wanita. Wanita mana saja yang tidak boleh dinikah menurut hukum syara. Pagi ini kita akan belajar lagi. Kalau terjadi pernikahan ternyata tidak sesuai dengan syariat, apa risikonya? Wa turaddul mar'ah, dan dikembalikan istri. Mamat tinggal sama Muhammad, udah nikah, ternyata ada masalah, maka si Mumun boleh dipulangin, dikembalikan kepada orang tuanya. Apa syaratnya? Bi khamsati uyubin, sebab ada 5 cacat, ada 5 sebab. Jadi kalau si Mumun punya 5 sebab ini, 5 masalah ini, 5 ciri ini, maka dia boleh dikembalikan pada orang tua. Yang pertama, bil junun, tersebab gila. Waktu nikah, sebelum nikah baik-baik aja. Begitu nikah, udah walimah, udah selesai, ketawa sendiri, mesem sendiri, ngomong sendiri. Menurut hukum syarat, si Mumun boleh dikembalikan pada orang tua. Boleh. Itu menurut hukum fikih. Tapi kalau menurut hukum adab itu akhlak moral yang bagus, bukan dipulangin. Sama si Mamat diobati, bisa tenang kan? Dibawa ke rumah sakit Grogol, ya bukan cuma waras, yang ke arah. Nah di sana karena dia punya masalah kejiwaan, diobati, dia menjalani perobatan, ya dilakukan pengobatan yang intensif, ya baik dengan obat maupun dengan latihan psikologis. Itu yang paling bagus. Kalau sudah sembuh, kembali
Yang kedua, wal juzam, apabila si wanita itu sebab sakit kusta. Kalau sakit kusta ya. Dulu kusta itu penyakit menakutkan karena bisa menimbulkan kematian. Belum ditemukan obatnya pada zaman ini, pada waktu kitab ini tulis. Jadi kalau kusta, ya dikembalikan pada ibunya, pada bapaknya, si Momon itu. Nah sekarang saya tidak menyarankan jangan langsung dipulangin. Kenapa? Karena meskipun begitu, meskipun menurut hukum syariat boleh dikembalikan, tapi sebaiknya diupayakan dulu pengobatannya. Bagaimana caranya? Bawa ke Tangerang. Ada rumah sakit kusta nasional, diobatin. Sekarang ada pengobatannya dan potensi sembuh cukup besar. Jadi jangan putus asa. Waktu ini ditulis pada tahun abad ketiga Hijriah, belum ada obatnya. Maka dianggap kalau kusta itu penyakit yang laknat. Yang ketiga, wal baras, sakit belang. Kalau sakit belang itu ya bagian badannya ada yang berwarna-warna, maka boleh diulangi. Nah, saran saya atau saran para ilmuwan fikih modern, coba cari ikhtiar agar tetap bisa berkeluarga, cari obat. Kalau belangnya itu tidak menimbulkan dampak pada penyakit yang membahayakan nyawa, sebagai diobatin aja. Gak apa-apa belang, yang penting kan yang lainnya gak belang. Jangan gara-gara kulitnya belang terus pulangin, jangan. Mesti diobati, dicari solusinya. Bisa tahu? Nah yang keempat ini waritri, atau bagaimana waktu dibaca waritri, sebab rapat tertutup tempat jimaknya dengan daging. Kalau wanita ada vagina ya, susah ngomongin nggak enak. Vaginanya ketutup, ada daging menutupnya, sehingga tidak memungkinkan berlangsungnya persebadanan. Padahal menikah itu mesti bersebadanan, salah satunya. Kalau tertutup, maka menurut ilmu fikih klasik lama boleh dipulang. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah membangun kesenangan rohani, kesenangan nafkah batin yang mesti dijalankan. Kalau tertutup susah memberi nafkah batinnya. Nah, kalau sekarang zaman sudah modern, ilmu kedokteran sudah maju, teknologi sudah begitu berkembang sangat cepat, besar. Ada terapi-terapi medis yang bisa menyembuhkan ini. Coba dulu, kalau yang harus tindakan medis, misalnya mesti diangkat yang menutupi jalan masuknya tamu itu, maka lakukan itu dulu. Sekarang udah ada BPJS, bener nggak? Jadi jangan takut, waduh, puluhan juta nih atau ratusan juta, enggak. Itu ikut BPJS bisa tak? Yang kelima wal qarn, ya, sebab ada tanduknya. Tidak tahu nggak? Di depan pintunya ada tanduknya, jadi mengganggu gitu. Nah, kalau tanduk ini tidak bisa diangkat, tidak bisa dilakukan tindakan medis, si mumun boleh dipulangin. Tapi itu bukan solusi akhir. Solusi akhirnya adalah usahakan dulu tindakan medis. Menurut para ahli ilmu pengetahuan kedokteran modern, masih ada solusinya, masih bisa. Jelas? Itu kalau terjadi pada wanita, pengantin wanita. Jadi udah nikah, udah sah, sudah melakukan walimah, sudah akad nikah, sudah sah, ternyata punya masalah, tadi solusinya. Sekarang kalau terjadi pada suami, Muhammad nih,
Wa yuraddu ar-rajulu bi khamsati uyubin. Sebab yang pertama katanya dikembalikan laki-laki sebab ada 5 aib, ada 5 cacat. 1 bil junun, sebab sakit gila. Waktu belum nikah bagus banget, baik aja, ganteng, pinter, cerdas, baik, sayang sama istrinya. Begitu udah nikah, ketawa sendiri, ngomong sendiri. Nah, jadi masalah kalau sakit gila, apa namanya, junun, jadi obatin. Jadi jangan langsung dihukum. Kalau mau dihukum, boleh diulangi. Saya keberatan nih menikah dengan suami yang kayak begini nih, gitu. Bagaimana ngulanginnya? Kan begitu bukan? Nah, bisa si Mumun menggugat cerai ke pengadilan agama. Nah, pengadilan agama nanti mempertimbangkan gugatan itu, kemudian disidangkan, dipanggil para pihak, dilihat, ditanyakan pada para saksi. Kalau memang bisa disimpulkan mesti cerai, ya cerai. Tapi kalau masih ada solusi lain, biasa mediasi, diobatin, maka sebaiknya jangan langsung cerai. Kenapa? Karena ada hadisnya, abghadul halal indallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling tidak disukai Allah itu cerai. Betul? Obatin dulu, gitu. Selesaikan dulu. Yang kedua nih, wajuzam, sakit kusta, sama. Ya. Si Mamat lama-lama tangannya banyak, ada kustanya, kakinya juga. Nah, kalau baru tumbuh kusta di tangan atau di kakinya, cepat-cepat cari solusi. Ya. Misalnya apa? Datang ke rumah sakit atau ke sesuatu dekat, minta informasi. Kenapa kok tangan saya begini, kaki saya kok begini? Oh, ini kusta, kata dokter. Ini dirujuk ke rumah sakit lebih besar untuk dicari terapinya. Kalau tidak berhasil juga ke Tangerang. Jelas? Jadi jangan langsung cerai, meskipun menurut hukum fikih sah. Jelas? Jadi belajar fikih mesti bijaksana. Ini fikih ada 2 macam, ada fikih klasik, ada fikih modern. Fikih klasik berlaku pada zaman dulu klasik, di mana teknologi kedokteran belum secanggih sekarang. Jadi begitu mengalami persoalan sakit kusta, pilihannya apa? Cerai aja. Kalau sekarang ada solusinya, obatin, berobat. Yang ketiga wal baras, sebab sakit belang. Kalau suaminya belang tuh kulitnya ada putihnya, ada gitu badannya, kulit tempat mukanya. Ini bukan celah, tapi bisa diikhtiarkan. Kita datang konsultasi pada dokter kulit, tanya apa ada solusinya nggak? Ada, bisa ada solusinya. Bapak pernah dengar Michael Jackson? Diam aja nih. Belum pada minum kali ya? Saya tahun 2015 pernah ke rumahnya di Hollywood, di LA. Saya datang ke rumahnya, usual rumahnya ke istana, penjaganya banyak. Saya cuma datang berkunjung, mau kasih tahu sama orang sana yang undang saya di rumah Michael Jackson. Ada pengawal keluar, udah meninggal gitu, 2014. Michael Jackson itu Muslim, masuk Islam. Dia sebetulnya berkulit putih, cuma dia sebetulnya berkulit hitam. Tapi karena dia duitnya banyak, dia ingin tampil berubah, berbeda dengan yang lain. Kulit yang semula hitam ini bisa bikin jadi putih, seputih. Beda dengan saudaranya perempuan kulitnya hitam. Beneran? Artinya belang itu bukan aib. Sakit belang itu bukan cacat, tapi bisa diobati. Kalau yang tadinya hitam jadi putih bisa, kenapa yang belang bisa jadi putih? Logikanya bisa.
Yang paling tahu dokter ahli kulit. Dengar? Terus kita lanjut lagi. Yang keempat katanya wajib, sebab adanya rumpung zakarnya. Rumpung artinya nggak ada zakarnya, kayak perempuan ada kecil. Kesian dong si Bungut. Kata Bungut gua ngarepin HP-nya. Kesian rumpung gitu. Ya. Jadi kalau begini, mesti dicari solusinya. Kalau bisa diobatin, dicari solusinya. Menurut para ahli genealogi, ahli ginekologi, itu kelainan itu bisa diobatin. Dokter ahli kebidanan itu bisa mengobati. Tahu. Dan urolog tahu tuh. Kenapa dia mengecil gitu? Kenapa dia tampil kecil gitu? Boleh jadi sebetulnya susah juga ceritanya ya. Sebetulnya panjang tapi dia ke dalam dia. Bisa tahu nggak? Mestinya dia panjang tapi karena ada ke dalam, mesti dioperasi, bisa didorong tuh ke dalam keluar. Jadi bisa. Dengar nggak? Mumun jangan langsung cerai aja dokter, jangan. Obat dulu. Dengar nggak tuh? Obat dulu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima wal unna, ini baru sebab lemah zakar. Ya, kalau ini lemah zakar, menurut ilmu kedokteran masih bisa diobatin. Datang ke urolog, ahli urologi itu ahli, yang ahli saluran, berobat di situ bisa diobati. Gimana supaya nggak lemah syahwat? Kira-kira bisa diobatin, bisa disembuhkan, dicari solusinya. Ada dokternya ahli bilang, beneran obatnya dulu. Kalau udah berobat maksimal mentok, dokter udah angkat tangan baru. Mohon bilang, ulangin aja deh bang. Itu terakhir, jangan belum minta dipulangin, jangan. Jelas harus ada kebijakan atau kebijaksanaan hakim. Jadi beda antara ilmu hukum dengan ilmu adat. Kalau ilmu hukum bilang 1 tambah 1 2. Begitu bunyi hukumnya, begitu maksudnya, begitu jaksanaannya. Kalau ada cacat begini, pulangin. Nikah lagi baru. Hukum tuh hitam putih dia, nggak ada kompromi. Tapi kalau ilmu ada akhlak, di situ ada kebijaksanaan. Beneran? Misalnya nih, kalau ngikut jumlah tahunnya, ya kalau udah ngedaftar haji udah umur 70 lama gitu. Kalau bisa 15 tahun atau 20 tahun gitu, disitulah ada kearifan, kebijaksanaan negara, kemudian kebijaksanaan. Mereka yang sudah lansia, lanjut usia diduluin. Jadi kalau yang sudah umur di atas 60, 70 itu daftarnya terlambat. Kalau dihitung mesti udah berangkat tahun 28 atau 38. Kalau nyampe 38. Jadi kalau gitu mana? Bisa mengajukan permohonan kepada pemerintah, Kementerian Agama, agar bisa dipertimbangkan masuk program lansia percepatan. Jelas? Di situ ada kebijaksanaan. Jadi ada ilmu fikih, ada ilmu adab. Ini kebanyakan ngaji jadi namanya apa tulisnya warna-warni. Ilmu-ilmu dalam Islam, al-ulum fil Islam.
aqliyah. Ilmu yang ditransfer, yang dipindahkan. Apa misalnya? Ilmu tentang Quran, Al-Quran, ini langsung Allah nih. Ilmu ini ditransfer dari Allah kepada manusia. Yang kedua, al-ulum al-aqliyah. Ilmu hasil olah akal. Ilmu ini contohnya ilmu fiqih, al-fiqhu. Ilmu fiqih. Ilmu fiqih itu ilmu hukum. Ilmu hukum itu membicarakan hal-hal yang praktis. Di sini bersifat konkret, rigid. Kali ini bersifat hikmah, kebijaksanaan. Nah, antara ilmu ini dan ilmu ini mesti disandingkan. Kalau kita belajar di sini sekarang, ya, kalau menurut ilmu fikih, siapa aja laki atau perempuan yang punya 5 cacat boleh dipulangin, boleh dibatalkan pernikahannya. Tapi kata ilmu hikmah, tunggu dulu, gitu. Jangan langsung ini ke sini, memberi rekomendasi. Kira-kira rekomendasi apa? Merujuk pada teknologi kedokteran. Selama teknologi kedokteran itu tidak melanggar syariat dan menimbulkan maslahat, ada syaratnya maslahat. Ini dulu ditempuh. Kemarin dulu baru ke sini. Bisa tegak? Kalau teknologi kedokteran itu mengatakan itu bisa disembuhkan, jangan langsung cerai dong. Kedengeran nggak? Sembuhin dulu, obatin dulu. Kalau ngaji asal aja, begitu kata fikih, begitu katanya, ceraiin aja, kesian amat. Benar nggak? Udah lama si Mamat sama si Muhammad menjalin cinta kasih. Begitu cerai, begitu nikah, ya Allah, gitu, langsung dicerai. Kasar jadinya, karena nggak ada yang baik. Paham? Itu gunanya. Baik. Bagaimana kalau kita minum dulu nih? Minum dulu ya. Kuenya belum makan ya? Ibu udah dapat minum belum? Baik. Sekarang kita pindah tentang mahar mas kawin. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fil nikahi, dan disunatkan menyebutkan mas kawin di dalam akad nikah. Fa in lam yusamma sahha al-aqd, maka jika mahar tidak disebutkan maka sah akad nikah. Wa wajibal mahru bi thalathati asya', dan wajib membayar mas kawin seperti 3 perkara. Ayyafridu tazawwuju ala nafsihi. Satu, bahwa menetapkan kepada mahar itu suami atas dirinya. Au yafridahul hakimu, atau menetapkan kepada mahar itu hakim. Au yadkhulu biha, atau menggauli suami kepada istrinya. Wa yajibu mahrul misli, maka wajib mahar mas kawin setimpangannya. Walaysa li aqallis sadaqi, dan tidak ada untuk sedikitnya mas kawin. Wala li aktsarihi haddun, dan tidak ada untuk paling banyaknya batas ketentuannya. Wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin, dan boleh seseorang mengawini perempuan atas
yasbutu bitolaki dan gugur sebab tolak qabla dukhuli sebelum dukhul digauli nisbul mahri separuhnya mas kawin. Ya, kita lanjut sekarang ya. Faslun ini suatu pasal bagian dari bab bagian dari kitab. Wa yustahabbu dan disunnahkan, hukumnya sunnah, tasmiyatul mahri fil nikah, menyebutkan mas kawin dalam akad nikah. Ada kan? Zawajtuka wa ankahtuka bi ibnati fulana binti fulan bi mahrin kada wa kada. Kata si wali, kata si bapaknya perempuan, bapak semua, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan putri saya fulana binti fulan bi mahrin kada wa kada, dengan mahar begini sekian. Nah, menyebutkan mahar itu di waktu akad nikah boleh, hukumnya sunnah. Kedengaran? Sekarang mana dalilnya? Nah, kalau dalilnya ada di kitab yang lebih tebal syarahnya. Dalilnya bahwa ada mahar itu mesti diserahkan oleh seorang calon suami kepada calon istrinya, hukumnya wajib. Mahar itu wajib. Apa itu mahar? Quran menyebutkan ya, menyerahkan mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Qurannya bunyinya wa atun nisaa sadaqatuhinna nihlah. Berikanlah kepada wanita sedekahnya, pemberiannya yang menyenangkan, sebagai sesuatu yang menggembirakan. Jadi berdasarkan kata wa'atun nisa, berikanlah kepada wanita, maka menyerahkan mahar hukumnya wajib. Kira-kira menyerahkan maharnya wajib, menyebutkan jumlah mahar sunnah. Ada beda kan? Menyerahkannya wajib, tapi menyebutkannya dalam nikah sunnah. Artinya seandainya tidak disebutkan sah, asal diserahkan mahar. Terus dasar hukumnya berdasarkan hadis Nabi ada. Wa minas sunnah qaulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi yang sahih, iltamis, sentuhlah istrimu katanya. Jelas nggak? Bukan tunduk gini, bukan. Campurilah istrimu katanya, walau khatiman min hadidin, meskipun dengan memberikan cincin terbuat dari besi. Seandainya nggak punya nih si mama, kasih cincin dari besi boleh, asal jadi tanda kalau dia sudah mau menikahi si mertuamu. Nah, berdasarkan alasan ini, mahar itu mesti punya syarat. Mahar itu mesti sesuatu yang berharga. Al-mahru, mahar, satu yang berharga. Besi kan ada harganya lah. Yang kedua, punya daya laku yang panjang. Yang punya daya lakunya panjang. Kenapa? Kalau besi, emas itu daya lakunya panjang. Kalau kue lapis bukan panjang, nih nggak punya syarat. Jadi apa maharnya? Kue lapis 2 loyang nggak bisa. Keren-keren yang berharga. Kenapa berharga? Karena mas kawin itu nanti akan dijadikan oleh si istri bekal hidup setelah pernikahan tidak berlangsung abadi. Misalnya, kalau di tengah jalan bubar, gitu, nggak selesai di tengah jalan bubar, mahar yang diterima oleh si istri bisa digunakan untuk modal usaha. Itu sebabnya mahar itu sesuatu yang berharga, yang ada harganya.
Kedengeran nggak? Kalau ada harganya, kalau terjadi ketidaksesuaian dalam pernikahan dan harus bubar, itu mahar bisa digunakan oleh si istri untuk modal usahanya ke depan. Kedengeran? Yang terjadi di masyarakat kita tidak seperti itu. Apa maharnya? Seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat cuman mau kena sejadah, Quran 1. Mungkin kalau dipakai 3 bulan udah boleh. Kalau dijual nggak laku. Bukan nggak boleh, boleh. Cuman dia berfungsi sebagai komplement pelengkap. Yang utama ini yang berharga, makanya mahar itu disebut mas kawin. Kira-kira nggak? Yang usah ngaji gini telat nih katanya. Kenapa nggak dari dulu? Ya. Ini gunanya belajar. Kalau bapak sekarang baru tahu, ibu baru tahu, ntar ngasih tahu anaknya. Kedengeran? Jadi mas kawin mesti bernilai, berharga. Contoh Rasulullah. Kalau kita memberikan mahar kepada istri yang berharga, kita mengapresiasi istri, menghormati istri, menghargai istri. Contohnya apa? Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad kasih mahar kepada Siti Khadijah 20 ekor lembu. Kedengeran? Apa lembu? Sapi. Kalau sapi 30 juta harganya misalnya, 20 ekor lembu berapa? 600 juta. Anak muda umur 25 tahun bisa ngasih mahar 600 juta, gede dong. Diam aja. 25 tahun masih muda. Ngasih mahar kepada istrinya 20 ekor lembu, 600 juta. Kalau sapi kalau 30 juta, kalau sapi 50 juta, 1 miliar. Anak umur 25 tahun bisa punya uang 1 miliar, kaya tuh anak. Kenapa Nabi bisa kaya? Jujur. Jadi orang jujur kaya, gitu. Siapa contoh Nabi Muhammad? Wa wajadaka 'ailan fa'adna. Kira-kira di mana logika jujur kaya? Nabi Muhammad jujur, tapi fakir. Di mana fakirnya? Lahir bapaknya udah meninggal, nggak meninggalkan warisan. Umur 4 tahun ibunya wafat, juga nggak meninggalkan warisan. Umur 6 tahun kakeknya wafat, nggak meninggalkan warisan. Fakir. Dengeran nggak nih? Tapi karena jujur, diajarin sama pamannya Abu Thalib dagang. Memang kalau dagang jauh-jauh. Nabi kalau dagang tuh kalau musim panas dagang ke Syria, Libanon, Syam, dulu namanya Syam. Kalau musim panas dagang ke atas dan ke utara, dari Mekah ke Syam, ke Syria, ke Libanon, jauh. Kalau musim dingin dagang ke selatan, ke Oman, Yaman, Bahrain. Saya pernah ke 3 negara. Kalau dari Yaman kita naik pesawat 2 jam baru nyampe Jeddah. Ini naik onta. Coba bawa barang banyak. Tapi karena jujur, dagangnya laku oleh yang punya dagangan, ownernya, pemilik dagang ini pesen, ini harganya sekian, tolong jual gitu. Pulang dari dagang untung, dikasih tahu ini modelnya sekian, untungnya sekian. Yang punya dagang, yang punya dagangan seneng. Nabi mah dikasih persen, kasih uang, dikasih ontak. Asal pulang dari dagang bisa dapat uang, dapat ontak. Dan yang titip dagangan bukan cuma 1, banyak, ada 4-5 orang. Jadi pulang dagang kaya Nabi. Coba Rasulullah jujur. Amin. Amin. Mendingan jujur aja dah, kaya daripada nggak jujur kaya tapi masuk KPK. Kedengeran nggak? Kalau masuk KPK, udah. Yang malu bukan cuma dia, cucunya juga malu, istrinya malu, anaknya malu.
Kedengeran? Mendingan lempeng-lempeng aja hidup. Jelas? Gitu. Itu Nabi tuh ya. Jadi mahar itu yang berharga itu. Nah, mahar itu milik istri kalau sudah dicampur itu istri. Kedengeran? Begitu diserahkan, bisa menyerahkannya pada saat pernikahan berlangsung, akad nikah, bisa sebelum atau sesudahnya. Binikah fa'ilam yusamma sohal akad. Dalam akad nikah katanya, maka jika maharnya tidak disebutkan maka sah akad nikahnya. Bisa aja zawajtuka wa ankahtuka bi ibnati fulana binti fulan. Katanya, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan putri saya fulana binti fulan. Karena Allah. Nggak disebut maharnya, boleh, sah-sah. Cuma nasibnya disuruh. Kedengeran? Ya. Kalau zaman dulu di Betawi tuh mahalnya dibikin ini kayak perahu, duit, kibar-kibar duitnya. Udah mahalnya berbentuk itu terus lagi bawa lagi tuh bukan. Kalau makanan itu sodakoh mutlakoh. Kalau maharnya satu duit, yang kedua perangkat rumah tangga, tempat tidur, itu tuh dressoir, tuh apalagi tuh lemari digotong, umumnya semuanya. Ya Allah, bakal senang nih, tidur udah ada, buat naruh baju ada lemarinya, menaruh pajangan ada dressoirnya. Semuanya duitnya ada lagi. Udah gitu ada sodakoh mutlakoh, WPP. Dengeran nggak? Bawa lagi nampannya banyak, panjang. Gitu. Kenapa? Mencintai istri mesti ada pengorbanan dong. Hormat itu istri. Gitu. Jelas? Nah, sekarang diterangin nih sama penulis kitab ini berdasarkan sejumlah rujukan. Wa wajibal mahru, dan wajib membayar mas kawin bagi seorang suami. Bitalatati asya, sebab 3 perkara. 1, ayafridahu zawju ala nafsi, bahwa menetapkan kepada mahar itu suami atas dirinya. Jadi tentukan maharnya berapa? 50 gram emas. Diam aja. 50 gram kali 2 juta berapa duit? Lumayan dong. Betul nggak? Ini cuma 2 gram. Padahal selebritis tuh 2 gram bagaimana? Dan ngikutin agama. Kira-kira? Jadi katanya 1 mesti ditentuin. Au yafridul hakim, atau menetapkan kepada mahar itu hakim. Hakim itu pengadilan negara. Ya. Maharnya sekian. Atau yadkhula biha, atau menggauli suami kepada istri. Fa yajibu mahrul mithli, maka wajib mahar mithil mas kawin setimpalnya. Tapi begitu sudah dicampurin tuh si mumun, maka mahar itu mutlak milik si mumun. Kira-kira seberapa pun besarnya, begitu sudah dicampurin, baru sekali ada punya milik mumun. Bagaimana nih? Ini masih gara-gara kan nih? Jangan bilang ya Ustaz ngaji begini udah liwat gua. Ya, bukan kalau udah lihat belum, ini ilmu namanya. Begitu sudah dicampur oleh si mama, kasih semuanya milik si mumun. Bagaimana dalam perjalanan pernikahan si mama punya kesulitan uang? Mungkin apa enggak? Ada masalah, tuh COVID, tuh nggak ada pemasukan, makan wajib, tuh dana nggak ada, gimana nih?
pilihannya apa? Mesti jual barang nggak punya lagi, yang ada mas kawin. Si Mamat bilang, Mun, bagaimana Mun, kita lagi susah nih Mun, kata si Mamat. Ini Mamat bukan orang Al-So, bukan. Gimana Mun, kita lagi susah nih Mun, ya buat makan susah nih Mun, nggak ada dana nih Mun buat makan. Bagaimana Mun, kalau mahalnya gua kasih malu, gua pinjam dulu dah. Kata si Mamat, kata si Muhammad, kalau emang abang perlu, abang ambil deh, pinjam ya bang, satu dipinjam, sama Mamat, dijual, dipakai buat makan, boleh nggak boleh? Kalau statusnya pinjam, pulangin, beneran nggak? Ntar begitu sudah lewat COVID-nya, sudah makmur lagi, pulang lagi tuh mas, jelas? Milik istri. Walaysa li'apa lisadat, dan tidak ada untuk sedikitnya mas kawin. Artinya mas kawin nggak ada batasnya, paling sedikit sekian nggak ada, tergantung kemampuan si suami, sesuai dengan kemampuan ekonomi si suami di calon suami. Wala li'akhari hadun, dan tidak ada untuk paling banyaknya batas ketentuannya, nggak ada batasnya. Bisa aja mas kawinnya apa? Rumah baru satu. Tuh. Apa mas kawinnya? Rumah satu. Ini dia kuncinya. Ya Allah, mesem aja mumun. Gue depan banget laki gue begini nih. Amin. Boleh, silakan aja karena mampu sih mamatnya. Wajah juzu, dan katanya boleh seseorang mengawini ayat tazawwaja perempuan ala manfaatin maklumah, atas manfaat yang maklum mas kawinnya. Wa yasqutu bil talaq, dan gugur dengan sebab talak qabla dukhul, sebelum dukhul digauli, nisful mahar, separuhnya. Ini ceritanya. Mumun nikah sama si Mamat jam 9, akad nikah jam 9, jam 12 si Mamat ditangkap polisi. Mungkin nggak? Misalnya jam 12 tangkap polisi, dibawa tuh sama polisi, diproses verbal, ancaman hukumnya 5 tahun paling sedikit. Gimana nih? Udah nikah, tapi belum digomeng-gomeng. Banget, si Mumun masih ting-ting, belum diapa-apain, kan belum sempet. Nikah jam 9, jam 12 ditangkap. Jadi gimana dong? Nah, status maharnya gimana nih maharnya? Menurut ilmu fikih, berdasarkan ayat Quran, bagi 2. Kata si Mamat, emang kita belum jodoh kali Mon. Abang masih ngerikuk di tahanan, paling dikit 5 tahun Mon. Lu kira-kira kuat kan nunggu 5 tahun gua dulu? Ya bang, saya kalau keling 5 tahun capek juga bang, gitu kata si Mumun. Ya kalau emang lu ada kira-kiranya nggak sanggup nunggu gua 5 tahun, ya terpaksa kita bisa dah. Kalau bisa, bagaimana ngatur maharnya? Bagi 2. Ngasih 20 gram emas, 10 gram buat si Mumun, 10 gram buat si Mama. Paham? Yang cakep si Mamat relain aja. Emang kita nggak jodoh, emang kita mesti bisa. Biar abang sama Momon nggak campur, nih mahal abang kasih semua. Oh cakep, amin. Biasanya begitu sih, Momon nggak jadi cerai nih. Nungguin aja deh bang. Paham ya? Kalau mobil gue pikir, kalau sudah terjadi perpisahan atau cerai padahal belum digauli, bagi 2, separuh buat suami, separuh buat istri. Jelas? Alhamdulillah. Nah, itu perkara mahal. Nanti habis ini belajar walimah, resepsi pernikahan. Cuman kalau ditanya sekarang nggak pulang-pulang itu. Jelas? Nah, sebelum ditutup nanti tanya jawab boleh. Kita doakan Pak Arif ya.
hari Sabtu depan pergi ke Tanah Suci. Kalau berangkat tanggal 17, Jakarta, Madinah. Jakarta, Madinah. Nah, setelah sekitar 8-9 hari di Madinah, Pak Arif akan diberangkatkan menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh dalam rangka haji tamattu. Dengar? Haji tiga macam. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Kalau haji tamattu bikin umroh dulu baru bikin haji. Risikonya kena dam, bayar dam. Bayar damnya apa? Ya kambing satu, biasanya 300 rial, bayar aja. Kalau haji ifrad, ya, haji dulu baru umroh. Haji dulu baru umroh, ini nggak kena dam. Kalau haji qiran, niatnya dibarengin, haji dengan umroh sekaligus, kena dam. Nah, kalau ngelihat tanggal 17, Pak Arif, Jakarta, Madinah. Sampai di Madinah, Bapak berziarah kepada Rasulullah dan bikin arba'in. Arba'in itu 40 waktu. 40 waktu sholat. Saran saya, Pak Arif diminta untuk pandai-pandai mengelola waktu dan kesehatan supaya yang 40 waktu itu bisa terlaksana. Kalau 40 waktu 8 hari, ya, biasanya 8-9 hari baru berangkat ke Mekah. Nah, pintar-pintar menggunakan waktunya. Kalau waktu istirahat, kalau waktu ibadah. Kedengeran? Jangan buang-buang umur, ngobrol sampai jam 2 malam, merokok lagi. Subuhnya liwat. Kalau mau merokok, ngobrol di Jakarta, jangan di sini. Soal ibadah. Kedengeran nggak? Dan kalau pergi ke sono, nanti kalau ke Madinah, kalau belum haji jangan repot sama belanjaan. Ini waktu di mana udah beli karpet. Karpet 8 kali 12 meter, ya. Saya bilang Pak, gimana uangnya gampang Pak Ustaz? Dan kita kirim aja pakai nggak apa-apa, pulangnya sebulan tapi nyampe nggak apa-apa. Jadi jangan ngurusin dulu deh. Fokusnya hajinya sukses. Bahwa nanti pulang bawa lele, masa sih nggak bawa korma? Kalau korma terus kacang apa bawa latar masih banyak soalnya. Ini masih di Mekah, masih di Madinah. Di Madinah udah beli akik, batu akik. Ya Allah, batu akik boleh murah di sini nih. Di batu akik, ya Allah, saya bilang. Kira-kira ibadah dulu gitu. Nah, udah 8 hari, 9 hari bikin arba'in. Kata Nabi, man shalla arba'ina salatan fi masjid hadza kana bara'atan minan nar. Siapa orang bikin 40 salat di masjidku ini di Nabawi, dia bebas dari ancaman neraka. Oh, itu bulan haji tuh. 40 waktu salat, ya, sehari 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah di masjid. Jadi Pak Arif usaha tuh, belum aja sampai masjid, belum aja sampai masjid. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti Pak Arif akan dibawa dari Madinah menuju ke Mekah dari Masjid Bir Ali di Dzul Hulaifah. Dan situ pakai ihram, dari hotel pakai ihram, udah mandi ihram, kemudian berangkat ke Bir Ali, dari Bir Ali bersolat 2 rakaat, berangkat menuju ke Mekah. Ngapain? Bikin umroh. Itu umroh dalam rangka haji. Kira-kira. Nah, sepanjang perjalanan itu talbiyah aja, talbiyah sholawat doa, talbiyah sholawat doa. Kalau pergi haji sendirian, ya gasik, ya mobilitasnya tinggi.
Memang bagusnya bawa istri. Kalau bisa tahun depan dan berdua dah. Duit urusan Allah. Jangan ngomong duitnya gede puasa. Kalau berangkat dan bisa. Kedengaran? Kalau pergi haji berdua istri, senang susah sama-sama. Kedengaran? Ya. Sampai di Mekah, barang-barang diturunin, masih pakai ihram, berangkat menuju ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, putih. Udah selesai, udah satu tuh punya celengan, sudah selesai umroh. Nah dari situ Pak Arif nanti nunggu sampai tanggal 8. Ya dari hotel masjid itu aja. Satu kali sholat di Masjidil Haram, kata Nabi, sholatun fil Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi sholatin fi masirah. Lebih besar pahalanya dibandingkan 100.000 kali sholat di tempat lain. Benar-benar enggak? Satu rakaat Bapak sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di Al-Quswah. Coba, padahal lama di sholat itu. Saran saya, jangan tinggal sholat berjamaah, usahakan berjamaah. Baru sendirian. Dan usahakan tetap di rombongan. Kalau kenapa-napa atau pergi sendirian, minta izin sama ketua rombongan supaya tahu kemana nih. Kedengaran? Itu Pak, mencetak amal soleh. Kalau diperkenankan, kalau diizinkan umrah sunnah boleh ke Taim, Jakarta, biasanya suka diajak. Kedengaran? Para ulama ahli fikih mengatakan boleh juga umroh badal. Orang tua kita sudah meninggal, kita bikin umrohnya, kita badalin umroh. Pahala lagi, dua-duanya dapat. Pak Arif dapat pahala, orang tua yang sudah wafat dapat pahala. Pokoknya enak pergi aja dah. Makanya saran saya ini belum pada berangkat. Kedengeran nggak? Kalau pengen berangkat buruan setor. Bagaimana berangkat setor kagak? Banget. Setor, tinggal nunggu dah. Nah, bagaimana berangkatnya urusan Allah tuh, setor aja dulu. Kedengeran? Duit jangan disimpan. Duit kalau disimpan bulukan. Gak berguna. Pakai pun haji. Bisa nggak? Bisa, insya Allah. Kalau tekadnya kuat. Ada orang modal 1 juta, ya Allah saya kepengen pergi haji modal 1 juta. Izinkan ya Allah, dimudahkan sama Allah. Atau dapat duit, tabung lagi, lama kumpul, stop, berangkat. Dengeran? Kalau bisa, ya Allah jangan kau cabut umurku sebelum kau haji. Jangan sampai meninggal belum haji. Karena ada hadis itu, man kana lahu malun wa zadun wa rahilatun tuballighu ila baitil haram falam yahujja. Siapa orang punya harta, punya bekal, punya kendaraan yang bisa menyampaikannya ke tanah suci, tapi sengaja tidak pergi haji, kata Nabi, fala alaihi ayyamuta in syaa yahudiyan atau in syaa nasraniyan. Dia boleh pilih mau mati Yahudi atau Nasrani. Benar-benar enggak? Duit ada, badan sehat, kendaraan membawa bisa, tapi tidak pergi haji. Pilih umat Yahudi dan Nasrani. Benar? Berangkat, bismillah. Saya doa ini semua berangkat nih. Benar. Soalnya sudah sering. Seperti tahun 90 bayar 10 juta di mana pas berdua. 2 bulan saya pulang, dipulang itu duit sama Allah. 2000 tahun 90 terus sampai 2002. Pergi haji terus. Yang bayar sekali, selebihnya nggak bayar. Malah pulang dikasih duit. Karena saya pembimbing ibadah haji karena plus. Pulang kasih dolar. Ini Pak Ustadz, Pak Ustadz. Segini dolar. Ya untung. Nah 2002 karena saya kuliah di UIN, dan 2001, 2002 saya kuliah. Nggak bisa tinggal lama-lama.
Saya terus Allah. Saya doain ini semua berangkat ya. Amin. Dari sekarang nih usahakan minta sama Allah. Masih muda Pak Ustaz, biar masih muda, justru pergi haji masih muda. Beneran nggak? Masih muda, 30 tahun, 35 tahun berangkat. Tetapi di sana jalan terus tuh. Beneran? Nah nanti tunggu tanggal 8 Pak Arif, tanggal 8 nanti semua jemaah haji dari Mekah diberangkatkan ke Arafah. Semuanya, nggak ada yang ditinggal, kecuali Wahana Plus, Wahana khusus kalau sekarang. Kalau Wahana Plus itu berangkatnya tanggal 9 habis subuh berangkat. Kalau anak reguler biasa tanggal 8. Nanti ada yang berangkat habis zuhur, ada yang berangkat habis asar, nanti tergantung rombongan dan kloternya. Naik bus, sebelum naik bus mandi ihram, pakai kain ihram, sholat sunat ihram, naik bus, niat di situ. Nanti diajarin niatnya. Kira-kira niat ihram untuk haji, berangkat ke Arafah. Sampai di Arafah, tinggal di Arafah di tenda, enak tendanya, besar, luas dan orangnya banyak. Dulu ada coolernya, sekarang informasi sudah ada AC-nya. Jadi jangan takut panas. Saudara, tunggu tanggal 9, nah pas tanggal 9 itu puncaknya haji, wukuf di Arafah. Zuhur, sholat zuhur, asar, 2 rakaat salam, terus dengarkan khutbah. Nah kebetulan jatuhnya Jumat, sekalian tuh habis khutbah, Bapak dengan rombongan jemaah melaksanakan wukuf. Kira-kira apa isinya? Zikir, doa, munajat, ada 10 macam zikir dibaca. Nanti dipimpin, ada pemimpinnya baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lainnya ngikut semua 100 kali. Baca Al-Ikhlas 100 kali begitu, nggak apa-apa. Kan ada, kalau haus minum, makanan banyak, nggak usah takut lapar, dicukupin sama pemerintah Saudi, ada jatah kita. Jelas? Diam aja nih. Bayangin aja belum pergi haji. Nah, kalau Bapak Ibu nanti tanggal 9 tidak pergi haji, Bapak Ibu masih dapat pahala. Apa tuh? Puasa Arafah. Bagusnya dari tanggal 8. Kalau jatuhnya hari Jumat, ya Kamis puasa lah. 8 puasa, 9 puasa. Nah sudah selesai wukuf di Arafah, nanti maghrib ya diumumkan lagi oleh rombongan atau kloter sholat maghrib plus isya. Biasa gitu, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, gitu. Kedengeran? Ada biasanya 4 rakaat. Udah selesai dari situ berangkat meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Kedengeran? Semua tuh berangkat tuh 2 juta orang lebih. Saya belum dapat informasi tentang sekarang ini yang haji itu seluruh dunia berapa juta orang. Paling minimal 2 juta berangkat menuju ke Muzdalifah. Karena seluruh orang jalan ke Muzdalifah jalan macet. Tausiahnya jangan ngedumel, jangan nyap-nyap. Tapi hanya di mobil, di busnya pakai AC, nggak ada yang nggak pakai AC. Bagus busnya, double deck. Terus tarbiyahnya, kalau capek tidur, istirahat. Dengar? Sampai di Muzdalifah mabit, nunggu jam 12 lewat. Dari saat diberangkatkan ke Mina, sebelum berangkat ke Mina, Pak Arif dengan rombongan cari batu. Batunya tergantung nafarnya. Kalau nafar awal cuma tanggal 12, ya kalau nafar tani sampai tanggal 13, 70 batunya. Kalau saran saya, jangan cuma 70, bawa serep. Apa serep? Cadangan, katakanlah 10. Kalau lemparnya nggak nyampe, kan nggak sah. Sampai mesti nyampe.
Kedengeran? Nanti malam itu dari Musdalifah dibawa ke Mina, melontar jumroh Aqabah. Yang dilakukan cuma satu, yang mau lontar 2 juta orang. Disitulah perjuangan lagi, itu jihad. Kedengeran? Bismillah, pasrah sama Allah, jalan dengan baik, hati-hati jangan nyakitin orang. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Itu Pak Arif berjanji tuh. Saya berjanji kepada Engkau ya Allah, sejak sekarang tidak akan berteman dengan syaitan. Kalau sudah pulang haji udah janji nggak bakal berteman sama setan. Nggak pantas udah jadi haji, mau kemana kau haji? Karaokean. Udah bukan zamannya. Beneran nggak? Mau kemana Bu Haji? Saweran ya. Udah nggak gitu-gitu nggak ada. Udah nggak, saya udah fokus Allah aja deh. Udah janji. Rajibat syaitan, terkutuklah syaitan, ridho Allah yang kami harapkan gitu. Itu maksudnya bukan cuma lempar-lempar gitu, ada maknanya. Pulang haji mesti bagus ya, akhlaknya paling bagus, pemurah, senang dermawan, senang berbagi, senang memberi, akidahnya makin mantap, ibadahnya makin rajin. Kedengeran? Nah, udah selesai tahallul, gunting rambut, udah boleh ganti baju, pakai celana, pakai kaos, pakai baju koko putih biasanya. Nunggu tanggal 11, 12, 13 ngapain? Jumrah 3 tempat. Nah, setelah selesai dari situ biasanya terus dibawa ke Mekah. Ngapain? Bikin rukun haji. Apa itu rukun hajinya? Tadi tawaf, apa namanya? Wukuf. Sekarang rukun haji tawaf ifadah, sa'i haji, tahallul kedua, selesai. Nah, selesai telepon Jakarta dah. Alhamdulillah Bapak sudah selesai hajinya. Bikin nasi kuning, gimana aja, nasi uduk, mau ketan urak. Ngapain? Selamatan. Suami udah kelar haji, udah jadi haji Rahmat Arif. Alhamdulillah. Udah selesai, tinggal nunggu kemana? Karena sudah ke Madinah kan, tinggal nunggu siap-siap melaksanakan persiapan untuk pulang ke tanah air. Baru boleh belanja. Beneran nggak? Korma boleh, lelen boleh. Gitu ya. Mudah-mudahan yang lain berangkat nih. Selamat Pak Arif. Semoga hajinya mabrur. Ada pertanyaan? Ya Ibu. Ya, gini. Kalau orang Minang ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Adatnya Minang itu Muslim negeri syariat itu berdasarkan Quran. Terus menurut ajaran Islam, kalau pernikahan itu dilangsungkan, maka menjadi tanggung jawab bagi pihak laki-laki untuk menyelenggarakan seluruh prosesi resepsi, makanannya, tempatnya gitu. Nah, pihak istri itu mendukung sebagian. Jadi yang betul begitu. Biasanya karena istri yang punya hajat, yang menyediakan tempat, makanan istri. Nah, kalau itu terjadi, si suami bantu. Yang betul suami tanggung jawab, si pihak laki-laki. Gitu ya Bu. Siapa lagi? Ya, suami nggak boleh semena-mena menceraikan istri, nggak boleh. Mesti ada sebabnya dan mesti dipikirkan matang.
nggak boleh semena-mena sekonyong-konyong menceraikan istri, nggak boleh. Dia mesti kalau suami istrinya nusyus, durhaka, ada 3 tahap. Satu, nasihatin istrinya. Nusyus itu tidak menjalankan tugas sebagai istri. Yang pertama, kalau ini nggak berubah, bisa tidur. Waifat bayana firman dojib, bisa tidur. Kata si Muhammad, begini pun, lu udah abang kasih tahu, lu nggak berubah juga. Mulai sekarang lu mun, lu tidur di pakaian belakang lu, gua pakaian depan. Kira-kira pakai itu kamar belakang terpisah. Itu pisah tidur udah menyiksa tuh, menghukum si istri. Supaya mikir dia berubah nggak 3 hari. Kalau 3 hari nggak berubah juga, baru buat ribuhunna, boleh dipukul. Mukulnya bukan dengan kepelan. Paham nggak tuh? Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara melakukannya kalau seperti itu? Nabi ngambil serampek, terus serampek gitu. Jadi kalau suami udah mukul istri pakai serampek, itu udah kebangetan tuh istri, keterlaluan. Jelas. Jadi nggak boleh semena-mena menceraikan istri, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti menyesal semuanya. Nggak boleh. Saya ceraikan kamu, nggak boleh. Jatuh talak tuh. Kalau sudah jatuh talak, nggak boleh campur. Kalau campur dosa. Jelas. Jadi hati-hati. Dan nggak boleh menceraikan istri ketika istri dalam keadaan tidak suci, nggak boleh. Mesti dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak haid. Banyak tuh nanti udah liwat belum. Halaman 93 tuh masih ngaji lagi bu, ngaji cerai, ngaji talak. Ini kalau nggak ngerti, kalau orang ngerti, oh hati-hati, nggak sembarangan. Jadi ngaji Sabtu panjang, kedengeran nggak? Jadi tahu apa yang mesti diperbuat. Suami mesti begini, istri mesti begitu. Jelas? Ya dosa dong, tiba-tiba menceraikan istrinya, nggak ada hujan, nggak angin, nggak ada sebabnya, nggak boleh. Menyiksa istrinya tuh, baru udah punya anak. Mesti ada sebabnya karena nusyus, karena durhaka istrinya. Secara syariat, secara hukum dia durhaka. Durhaka juga mesti 3 tahap itu. Nasihatin dulu, bisa tidur, baru dipukul. Pukul itu terakhir apa? Cerai. Itu terakhir sekali. Kalau nggak bisa di cara lain yang halal, yang damai, nggak bisa baru. Jadi nggak boleh semena-mena. Jelas? Kalau bukan sunnah Rasul, kalau tidak mengikuti sunnah maka tidak diakui sebagai. Ya, karena ada hadis ya. An-nikahu sunnati, katanya. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Paman siapa yang raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku. Berdasarkan hadis itu, nikah aja lah. Mau ngapain sih nikah? Nikah aja. Jangan takut nggak bisa ngasih makan. Karena ada hadisnya, an-nikah ya'tikum bil mal. Nikah itu bisa mendatangkan harta kepada kamu. Dengan sebab nikah, Allah kasih rezeki. Dengan rezeki itu bisa menghidupkan istrinya. Nanti ada jalannya. Dengan nikah nanti kan kita kalau punya nikah apa? Pengen punya rumah kan gitu kan. Nanti dikasih jalan tuh. Belum punya rumah kontrak dulu. Udah kontrak kan bisa beli bolsa, tempat tidur, ini beli piring, beli apa nanti itu tambah lama. Udah banyak ya. Kalau nggak nikah, nggak pernah mikir pengen punya perabotan. Nikah aja, jelas. Paham? Di jam 4 nih. Tunggu ya. Kemudian manfaatnya. Kita baca doa. Semua yang hadir di
barokah, ibadahnya giat, rezekinya ngebrojok, anaknya nurut, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa inda hisab wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai